Pernahkah Anda merasa bahwa semesta sedang berkonspirasi melawan Anda? Rencana yang Anda susun rapi hancur dalam semalam. Orang yang Anda cintai pergi, karir yang Anda bangun runtuh. Refleks pertama kita biasanya adalah marah, mengutuk keadaan dan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Kita diajarkan untuk mengejar kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Namun, bagaimana jika rahasia kebahagiaan sejati justru terletak pada cara kita memandang penderitaan itu sendiri? Selamat datang di konsep Amor Fati. Secara harfiah, ini berarti mencintai takdir. Bukan sekedar menerima, bukan sekedar pasrah, tapi mencintai setiap detik kehidupan Anda, termasuk bagian yang paling menyakitkan sekalipun. Hari ini kita akan belajar mengapa nasib buruk bukanlah musuh, melainkan bahan bakar terbaik untuk jiwa Anda. Istilah Amor Fati dipopulerkan oleh filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Dia menulis, "Formula saya untuk kehebatan pada manusia adalah Amor Fati, bahwa seseorang tidak ingin sesuatu menjadi berbeda, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak dalam keabadian." Bagi para pengikut Stoik seperti Marcus Aurelius, hidup itu seperti api. Api yang kecil akan padam jika tertiup angin atau tertimpa kayu besar. Namun, api yang besar akan melahap apapun yang dilemparkan kepadanya. Api itu menggunakan rintangan sebagai bahan bakar untuk tumbuh lebih terang dan lebih kuat. Bayangkan hidup Anda adalah sebuah film. Jika sang pahlawan hanya duduk di pantai dan minum es teh sepanjang film, tidak akan ada cerita. Kita butuh antagonis, kita butuh konflik, kita butuh kegagalan. Tanpa nasib buruk, Anda tidak akan memiliki karakter. Mencintai takdir berarti menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidup Anda adalah bagian penting dari narasi yang sedang Anda tulis. Mengapa kita harus mencintai nasib buruk? Karena nasib buruk adalah filter kejujuran. Saat semuanya berjalan lancar, mudah untuk merasa kuat. Tapi saat badai datang, itulah saat Anda menemukan siapa Anda sebenarnya. Dalam Stoikisme, ada konsep yang disebut premeditatio malorum, membayangkan hal terburuk, namun Amor Fati selangkah lebih maju. Amor Fati berkata, "Jika hal buruk ini terjadi, aku tidak hanya akan selamat, tapi aku akan menjadikannya hal terbaik yang pernah terjadi padaku." Pikirkan tentang kegagalan terbesar Anda tahun lalu. Mungkin saat itu rasanya seperti kiamat, tapi coba lihat sekarang. Bukankah kegagalan itu memaksa Anda belajar keterampilan baru? Bukankah penolakan itu membawa Anda ke jalan yang lebih tepat? Nasib buruk adalah guru yang keras kepala. Ia tidak memberi Anda apa yang Anda inginkan, tapi ia memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk tumbuh. Mencintai nasib buruk berarti berhenti bertengkar dengan kenyataan, karena setiap energi yang Anda gunakan untuk mengeluh adalah energi yang terbuang untuk memperbaiki diri. Lalu, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan nyata? Ini bukan tentang menjadi masokis yang menikmati rasa sakit. Ini tentang pergeseran perspektif. Ubah kata harus menjadi bisa. Jangan katakan saya harus menghadapi masalah ini. Katakan, saya bisa menguji ketangguhan saya melalui masalah ini. Gunakan lensa, apa gunanya ini? Saat hal buruk terjadi, tanyakan, kualitas apa yang bisa saya latih di sini? Kesabaran, keberanian, kreativitas. Terima masa lalu sepenuhnya. Menyesali masa lalu adalah bentuk kegilaan. Anda tidak bisa mengubah satu detik pun yang sudah lewat. Amor Fati berarti memeluk masa lalu yang hancur sebagai fondasi untuk masa depan yang kokoh. Seorang Stoik tidak melihat hambatan di jalan. Mereka melihat hambatan sebagai jalan itu sendiri. Pada akhirnya, Amor Fati adalah tentang kedaulatan diri. Jika Anda hanya bahagia saat dunia memberikan apa yang Anda mau, Anda adalah budak dari keadaan. Tapi jika Anda bisa mencintai apapun yang terjadi, baik atau buruk, maka tidak ada satu hal pun di alam semesta ini yang bisa menghancurkan Anda. Mulai hari ini, saat sesuatu yang buruk menimpa Anda, jangan memalingkan wajah. Lihatlah tantangan itu, tersenyumlah, dan katakan dalam hati, "Amor Fati, ini adalah bahan bakarku." Jadilah api yang melahap segalanya. Jadilah hebat bukan karena nasib Anda baik, tapi karena Anda mampu mencintai nasib Anda, apapun warnanya. Terima kasih telah menonton. Tetaplah tangguh.